Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun kalian berada. Kami dari kelompok 5 kelas Informatika B. Di sini dalam video ini kami akan menjelaskan apa sih Pancasila sebagai sistem etika. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota kami. Nah, nanti di presentator pertama ada saya sendiri dengan nama Safik Sidki Azizi dengan NIM 85. Kemudian nanti akan dilanjut dengan presentator kedua ada Farabian Nabil Alauzi dengan NIM 58. Dan kemudian setelah itu ada Tante Kalestari dengan NIM 59. Kemudian ada Caesar Sabila dengan NIM 56. Kemudian dilanjut dengan Lili Brezea dengan NIM 79. Nah, setelah Lili Brezea nanti dilanjut oleh Selgi Pradista Rizky. Selgi sendiri NIM-nya 74. Kemudian nanti akan diakhiri oleh Muhammad Ramadan dengan NIM 51. Kemudian setelah ini kita bakal lanjut langsung ke materi ya guys. Pancasila di samping sebagai sistem etika, di samping merupakan way of life bagi masyarakat Indonesia, Pancasila juga itu sebagai sebuah sistem pemikiran yang disusun untuk mengatur masyarakat Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Nah, Pancasila sebagai sistem etika juga dimaksudkan untuk mengembangkan sisi moralitas para individu agar para individu itu memiliki kemampuan dapat menampilkan sisi spiritualitasnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Nah, kali ini kita masuk ke pengertian etika. Etika itu sendiri diambil dari bahasa Yunani dari kata ethos yang artinya merupakan bisa cara berpikir, adat maupun kebiasaan. Nah, secara istilah, etika berarti ilmu yang pelajari tentang segala sesuatu tentang kebiasaan ataupun kebiasaan yang adat kebiasaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga tentang aliran-aliran yang ada dalam etika. Yang pertama itu adalah aliran utama atau virtue, yang dimana aliran itu merupakan segala sesuatu yang kalau secara garis besar bagaimana seseorang bisa hidup dengan apa sebagai manusia yang sebaik-baiknya gitu. Jadi kayak contohnya suka menolong, terus juga setia dan segala macamnya. Kemudian yang kedua tuh adalah aliran teleologis. Nah, teleologis ini aliran yang lebih mengutamakan hasil akhir dibanding prosesnya. Jadi kalau misalnya bisa dikasih contoh itu seperti Robin Hood. Jadi Robin Hood itu dia mencuri dari seorang raja yang zolim, kemudian dia membagikan hasil curiannya itu ke masyarakat miskin. Jadi di situ hasil akhirnya dia itu berbagi ke orang-orang yang membutuhkan. Kemudian tuh ada teori yang ketiga. Teori ketiga itu namanya deontologis. Teori ketiga ini teori sebaliknya daripada teleologis, di mana lebih mengutamakan proses daripada akhir. Jadi kayak hasil akhir itu lebih dikesampingkan. Contohnya seperti apabila saya memberikan hadiah kepada seorang, tetapi orang yang diberi hadiah ini tidak suka atau benci sama saya. Kemudian ada orang bertanya pada orang tersebut, apakah perasaan dia setelah diberi hadiah oleh saya, orang yang dibencinya. Kemudian dia menjawab jujur kalau dia tidak suka. Jadi dia lebih mengutamakan jujur ketimbang memperhatikan keadaan hati saya setelahnya. Jadi dia melakukan yang sebenarnya untuk jujur, walaupun hasil akhirnya saya sakit hati. Pancasila juga bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang nilai baik buruknya sesuatu. Nah, Pancasila sebagai sistem etika apabila disatukan akan menjadi sebuah sistem yang mengatur cara beretika masyarakat Indonesia. Kan Pancasila dan nilai-nilai dasar Pancasila itu apabila diamalkan dengan sempurna, maka akan menjadikan masyarakat Indonesia masyarakat yang beretika. Nah, apabila ditanya Pancasila itu tadi kan dijelasin teori-teori dijelasin tentang aliran etika ya. Kalau ditanya Pancasila ikut aliran apa? Pancasila sendiri itu lebih ikut ke aliran keutamaan atau virtu, yang dimana aliran virtu itu sendiri lebih mengutamakan bagaimana masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan sebagai manusia yang seutuhnya, dan dia melakukan hal kebaikan pada orang lain. Sekian. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Nah, urgensi Pancasila sebagai sistem etika itu bisa kita lihat dari permasalahan-permasalahan bangsa yang sedang kita hadapi saat ini. Ada banyak, cuma yang saya akan sebutkan hanyalah 6. Yang pertama adalah korupsi, yaitu ketika seorang pejabat itu mengambil hak yang seharusnya menjadi hak rakyat, tapi malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua adalah terorisme, yaitu ketika ada suatu kelompok
kelompok yang melakukan perlakuan ekstremis, dan itu bisa mengancam integritas bangsa, dan juga kalau kelompok itu berasal dari kelompok yang sangat agamis, itu juga bisa menurunkan toleransi terhadap agama itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah pelanggaran HAM, yaitu ketika hak asasi manusia yang harusnya itu dilindungi dan dimiliki oleh setiap manusia itu dilanggar. Contohnya adalah kayak seseorang yang seharusnya hidup lama tapi malah dibunuh sama orang lain. Nah, itu adalah pelanggaran HAM. Yang keempat adalah kesenjangan sosial, yaitu ketika ada orang kaya dan orang miskin, itu perbedaannya sangat terlihat. Dan itu bisa menyebabkan adanya keirian di antara orang-orang itu. Kemudian yang kelima adalah ketidaktaatan membayar pajak, yaitu ketika seorang kaya, contohnya kayak orang kaya yang punya perusahaan yang seharusnya dia membayar pajak sebanyak 2 miliar, tapi dia malah bayar 1 miliar doang karena ada orang pajak yang datangin dia dan dia menawarkan, "Bapak bayar aja 1 miliar ke saya, nanti saya tulisin 2 miliar. Nah, itu adalah contoh dari ketidaktaatan membayar pajak dan juga korupsi. Kemudian yang terakhir yaitu adalah ketidakadilan hukum, yaitu yang seharusnya hukum menjadi tempat ditegaknya keadilan, tapi malah diadakan keadilannya sama sekali. Kayak contoh ada pejabat yang membuat hukum dengan semena-mena, atau ketika ada seseorang melakukan kejahatan tapi hukumannya tidak sesuai dengan kejahatannya. Nah, dari masalah-masalah yang saya sebutin ini, itu sudah terlihat sepenting apa itu Pancasila untuk sistem etika. Seharusnya Pancasila itu kita gunakan sebagai landasan prinsipal. Kita gunakan Pancasila itu sebagai pedoman kita untuk untuk menegakkan etika yang baik. Nah, Pancasila bisa digunakan sebagai etika itu bisa dijadikan sebagai sistem etika itu karena adanya nilai-nilai moral yang hidup di dalam nilai-nilai tersebut. Tapi dalam pengimplementasikannya itu tidak semudah itu, karena harus ada yang namanya kajian kritis rasional, yaitu ketika kita tuh kayak ngomong, ayo kita implementasikan Pancasila sebagai sistem etika. Nah, itu nggak bisa gitu doang. Kita juga harus mencari-cari juga nih, apa aja nih masalah-masalah yang sedang ada, atau kayak ada apa aja sistem etika yang bisa kita tegakkan dengan menggunakan Pancasila itu. Nah, itulah untuk urgensi Pancasila. Terima kasih. Pada hari ini kita akan membahas tentang bab kedua, yaitu menanyakan alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika tidak muncul begitu saja, tapi itu ada suatu alasan di mana ketika suatu negara tidak memiliki sistem etika untuk para penyelenggaranya, maka negara tersebut dapat hancur. Beberapa alasan mengapa sistem etika diperlukan di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, dekadensi moral yang biasa melanda generasi muda yang dapat merusak keberlangsungan negara ke depannya. Kemudian yang kedua adalah korupsi. Dengan tidak adanya sistem etika akan menyebabkan para penyelenggara akan sewenang-wenang. Salah satunya adalah korupsi. Kemudian yang ketiga yaitu kurangnya kontribusi dalam pembayaran pajak oleh warga negara Indonesia. Sedangkan dalam kita bernegara, kebanyakan APBN itu berasal dari pajak, dan sistem etika itu mengatur tentang ketaatan kita dalam membayar pajak. Yang keempat adalah pelanggaran hak asasi manusia. Seperti yang biasa kita jumpai, itu ada kasus kekerasan, pelecehan seksual, dan sebagainya. Sistem etika Pancasila mengatur itu semua. Kemudian yang terakhir adalah kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan mengakibatkan generasi muda itu kedepannya akan sulit berkembang, seperti adanya polusi, pemanasan global, dan sebagainya. Baik, jadi materi saya di sini ada sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politik Pancasila sebagai sistem etika sehari-hari. Baik, mulai dengan sistem historis. Sistem historis dimulai dari Orde Lama, di mana dalam Orde Lama ini Pancasila masih dijadikan sebagai filosofi Grundslag, yaitu landasan filosofi dan atau Weltanschauung, yaitu landas pandangan seseorang terhadap dunia ya. Artinya Pancasila belum secara resmi dijadikan sebagai sistem etika, tetapi nilai-nilai Pancasila ini sudah ada di masyarakat. Seperti yang sudah diajarkan kepada kita, nilai-nilai Pancasila ini bukan serta-merta diajukan oleh Pak Soekarno di dalam sidang BPUPKI, tetapi nilai-nilai Pancasila ini diambil dari kebiasaan masyarakat, budaya masyarakat, sikap-sikap masyarakat, dan dijadikan kerangka sebagai nilai-nilai Pancasila ini. Jadi bukan Pancasila yang mengenalkan gotong royong ke kita, tetapi gotong royong ini sudah menjadi kebiasaan oleh masyarakat, sehingga diambil nilainya oleh Pak Soekarno dan dimasukkan ke dalam Pancasila. Nah, karena Pancasila belum secara resmi dijadikan sebagai
etika yang benar di masyarakat, banyak gerakan-gerakan atau kejadian-kejadian yang menyalahi Pancasila. Seperti yang kita tahu, di masa awal kemerdekaan itu banyak sekali gerakan-gerakan separatis yang muncul. Gerakan-gerakan separatis ini menjadi gambaran bagaimana jika Pancasila tidak secara resmi ditetapkan dan disosialisasikan kepada masyarakat sebagai etika sehari-hari. Gerakan yang sangat diketahui oleh khalayak umum yaitu gerakan 30 SPKI yang menandai menandai berakhirnya masa Orde Lama. Nah, pada masa Orde Lama terjadi gerakan 30 SPKI dan hal itu menandai runtuhnya masa-masa Pak Soekarno. Digantikanlah Orde Lama ini dengan Orde Baru. Pada Orde Baru yang dipimpin oleh Pak Soeharto, Pancasila mulai disosialisasikan sebagai pedoman untuk beretika sehari-hari. Sosialisasi ini dilakukan dalam bentuk sebuah program, yaitu P4 atau Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. P4 ini diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali, dengan harapan bahwa bangsa Indonesia dapat menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam beretika sehari-hari ataupun dalam bernegara. Setelah Pancasila ini disosialisasikan, gerakan-gerakan atau kejadian-kejadian yang muncul di Orde Lama mulai berkurang. Tetapi tetap ada gerakan separatisme yang muncul seperti di Aceh, di Papua, di Timur Timur yang berlatar belakang berbeda-beda, seperti tidak puasnya masyarakat terhadap pemerintah atau dengan alasannya mereka sendiri. Nah, dengan berkurangnya gerakan atau kejadian dari masyarakat, ini memberikan gambaran bahwa Pancasila ini sudah mulai diterapkan oleh masyarakat sendiri. Tetapi sayangnya semakin lama pemerintahan Orde Baru ini berjalan, kesalahan-kesalahan terhadap penyelewengan terhadap Pancasila ini malah dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Seperti yang kita tahu, dalam Orde Baru, penyelewengan seperti KKN, tidak adanya kebebasan pers, lalu HAM atau hak asasi manusia untuk masyarakat yang kurang, serta dominasi militer yang membuat pemerintah menjadi otoriter. Dan meskipun tidak menyangkut Pancasila secara langsung, masyarakat Indonesia ini mulai bergantung pada investasi asing, di mana yang semakin lama hal ini membuat kesenjangan sosial dan ekonomi ini semakin terasa antara golongan elit dan golongan masyarakat biasa. Ditambah lagi dengan kekacauan yang ada, bukan kekacauan, ketidakkompetenan pemerintah dalam mengurusi negara, ini membuat keadaan semakin keruh dan Pancasila mulai tenggelam di antara perebutan kekuasaan ini. Nah, di antara kekacauan-kekacauan ini, masyarakat mulai tidak senang atau tidak puas dengan apa yang terjadi dengan kehidupan mereka. Dengan ini muncullah gerakan-gerakan tahun 95 yang disebabkan oleh krisis ekonomi dan pemerintah yang tidak kompeten ini mengakhiri Orde Lama, yang kemudian digantikan dengan masa reformasi. Pada masa reformasi, pemerintah mulai membenahi kesalahan-kesalahan yang terjadi pada Orde Baru. Kesalahan-kesalahan yang diperbaiki ini salah satunya di berantasnya KKN, kebebasan pers yang mulai digalakkan, kemudian HAM yang mulai diberikan kembali kepada masyarakat, dan lain sebagainya. Kemudian dari kesalahan-kesalahan yang dibenahi di masa reformasi ini, Pancasila mulai ditegakkan kembali di antara masyarakat. Meskipun dengan keterbukaan informasi, banyak budaya-budaya atau ideologi-ideologi yang masuk ke masyarakat dan mengancam Pancasila lagi, pemerintah tetap mensosialisasikan dan berharap bahwa masyarakat ini mengimplementasikan Pancasila, menjadikan Pancasila sebagai pedoman beretika sehari-hari dan bernegara. Kemudian sumber sosiologis sudah saya singgung sebelumnya, bahwa Pancasila itu tidak serta-merta dicetuskan oleh Pak Soekarno, melainkan nilai-nilai ini diambil dari masyarakat itu sendiri. Meskipun
pembelajaran dari daerah ke daerah berbeda, tetapi intinya tetap sama, mau itu persatuan, keadilan, dan lain sebagainya. Kemudian kita ambil contoh, sebelum masyarakat Indonesia bersatu, kita memperjuangkan kemerdekaan ini secara daerah ke daerah. Kita berkomunikasi menggunakan bahasa daerah masing-masing atau bahkan bahasa daerah penjajah. Nah, di sini kita tentu tidak mencerminkan persatuan yang sudah diajarkan ini. Kemudian muncul rasa persatuan yang mulai dikobarkan oleh para kaum-kaum intelektual, para golongan muda, dan lain sebagainya. Yang kemudian dimulai dengan mungkin lahirnya bahasa Indonesia untuk mempersatukan kita, untuk dapat berkomunikasi lebih baik, hingga kita dapat merebut kemerdekaan ini secara bersatu, secara bersama-sama, dan mendirikan sebuah negara kesatuan. Untuk sumber politik Pancasila sebagai pedoman beretika ini sebenarnya diambil dari pengalaman-pengalaman yang kemudian menumbuhkan pemikiran-pemikiran, dan diambil pemikiran itu untuk diimplementasikan. Contoh dari Hans Kelsen. Hans Kelsen adalah seorang politikus dan filosofis dari Austria yang membuat amandemen untuk negaranya dan memunculkan banyak sekali pemikiran-pemikiran. Yang kita ambil salah satunya yaitu Hans Kelsen berkata bahwa teori politik yaitu adalah norma-norma yang setiap normanya itu membentuk piramida, di mana semakin tinggi tingkatan norma di piramida ini, maka nilai-nilai yang terkandung dalam norma ini akan semakin abstrak. Sedang sebaliknya, semakin rendah tingkatan yang ada di piramida ini, maka norma itu akan memiliki nilai yang konkret. Dan ini kita dapat kita lihat di Pancasila, yang mana dijadikan sebagai Grundslag atau norma dasar yang dijadikan landasan untuk membuat peraturan perundang-undangan, dan peraturan perundang-undangan yang di bawahnya ini menjelaskan kembali nilai-nilai, kelima nilai yang ada di Pancasila. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan bahas perihal tentang bangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, saya akan bahas bagian yang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama adalah masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, Indonesia ada di bawah pemimpinan Presiden Soekarno. Saat itu pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi dan diikuti oleh banyak partai politik. Tapi yang dimenangkan hanya 4 partai politik saja, yaitu Partai Komunis Indonesia, Partai Nasionalis Indonesia, Partai Muslimin Indonesia, dan Partai Nahdlatul Ulama. Sistem pemerintahan pada Orde Lama tidak bisa dianggap mengikuti sistem etika Pancasila karena Presiden Soekarno menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter, karena semua kewenangan ada di tangan presiden sehingga membatasi yang lainnya. Lalu yang kedua adalah masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, Indonesia ada di bawah pimpinan Presiden Soeharto menggantikan Presiden Soekarno. Sistem etika Pancasila saat itu diletakkan dalam bentuk penataran P4 yang merupakan singkatan dari Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Penataran P4 dibentuk sebagai pedoman untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat Indonesia. Lalu Orde Baru juga munculkan konsep manusia Indonesia seutuhnya, yang artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa secara kodrati bersifat monodualistik, yang artinya manusia sebagai makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Konsep ini diharapkan dapat mengembangkan keduanya secara selaras dan harmonis. Lalu yang terakhir adalah era reformasi yang dimulai pada tahun 1998 dengan ditandai berakhirnya masa Orde Baru dan dibukanya kebebasan berpolitik. Sistem etika Pancasila saat itu tenggelam dalam euforia demokrasi.
demokrasi yang tidak dilandasi dengan sistem etika politik, sehingga mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan machiavellisme yang artinya menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Lalu yang bagian dua adalah tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama adalah tantangan pada masa Orde Lama. Tantangan pada masa Orde Lama itu adalah sistem pemerintahan Presiden Soekarno itu sendiri, yaitu sistem demokrasi terpimpin. Sistem saat itu dianggap sebagai sistem pemerintahan otoriter karena mengabaikan partisipasi masyarakat Indonesia dalam kehidupan politik. Hal itu sangat menentang Pancasila keempat yang menjunjung nilai musyawarah untuk mufakat. Lalu yang kedua adalah tantangan pada masa Orde Baru. Tantangan pada masa Orde Baru adalah munculnya NKK, yaitu nepotisme, korupsi, dan kolusi. Hal itu bertentangan dengan Pancasila sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena NKK hanya menguntungkan segelintir orang saja dan beberapa kelompok dan merugikan yang lain. Yang terakhir adalah tantangan pada masa reformasi. Tantangan pada masa reformasi adalah sistem etika Pancasila yang tenggelam dalam euforia kebebasan berpolitik. Kebebasan berpolitik yang mengabaikan norma-norma moral. Hal tersebut munculkan masalah anarkisme yang artinya memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berpolitik. Sekian dari saya. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika memiliki peran yang penting untuk mengatur perilaku kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika karena seperti yang kita ketahui bahwa negara kita ini masih memiliki banyak masalah. Sebagai contohnya kasus korupsi, pelanggaran HAM, kesenjangan sosial, terorisme yang mengatasnamakan agama, dan ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia. Esensi Pancasila sebagai sistem etika dibagi menjadi 5, yaitu sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Esensi sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa bahwa Tuhan adalah penjamin prinsip-prinsip moral. Semua perilaku warga sehari-hari harus didasarkan pada nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Yang kedua yaitu sila kemanusiaan. Esensi sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mempunyai implikasi dan konsekuensi. Hal ini dapat menciptakan perilaku manusia yang adil dan beradab, sehingga memastikan tata pergaulan antar manusia dan makhluk lainnya dipenuhi dengan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. Yang ketiga yaitu sila persatuan. Esensi sila persatuan terletak pada kesediaan hidup bersama, bahwa kita sebagai bangsa Indonesia harus mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu dan kelompok. Lalu yang keempat yaitu sila kerakyatan. Esensi sila kerakyatan terletak pada musyawarah mufakat, yaitu prinsip musyawarah untuk mufakat. Hal ini berarti kita harus menghargai diri sendiri sama halnya menghargai orang lain. Yang kelima yaitu sila keadilan. Esensi sila keadilan terletak pada nilai keadilan, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan suatu perwujudan dari sistem etika yang tidak hanya menonjolkan tujuan belaka atau kewajiban semata, tetapi juga menunjukkan nilai yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Yang kedua yaitu urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika dibagi menjadi 6 poin, yaitu Pancasila sebagai panduan moral, penguatan kesatuan, menanggulangi dekadensi moral, dasar kebijakan publik, adaptasi terhadap globalisasi, dan pembangunan karakter bangsa. Sekian presentasi dari saya, apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila, untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima, Pancasila sebagai dasar negara bukan hanya berfungsi sebagai landasan konstitusional, tetapi juga menjadi sistem etika yang mengatur tingkah laku dan hubungan antar warga negaranya. Nah, secara keseluruhan, Pancasila sebagai sistem etika memberikan panduan moral yang relevan untuk membentuk masyarakat yang adil, sejahtera, dan beradab. Dengan dasar penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang universal,
Pancasila menjadi pedoman bagi individu dan kelompok baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.